Pasti kalian sering kan lihat abang-abang kurir hilir mudik di jalan. Kadang ada yang bawa paketnya sampai sekarung, hujan-hujanan dan panas-panasan antar paket ke rumah kalian, ya kan? Tapi dengan banyaknya pengorbanan dan potensi bahaya di jalan kayak gitu, kira-kira berapa ya gaji dari para kurir itu? Semakin ramainya konsep belanja online membuat banyak juga lapangan pekerjaan bertebaran. Salah satunya adalah kurir. Orang yang biasa datang antar paket ke rumahmu itu disebut kurir delivery, guys. Ya, buat yang belum tahu, kurir sendiri itu ada 3 macam, yaitu kurir transporter, kurir pickup, dan kurir delivery. Kurir transporter itu orang yang ngangkutin paket dari banyak konter menggunakan mobil untuk selanjutnya diangkut ke gudang atau drop point. Nah, dari drop point itu paket kalian akan melewati tahap penyortiran, dan setelah itu kurir transporter membawa lagi ke drop point yang menjadi kota tujuan. Nah, kurir pickup sendiri sama kayak kurir transporter, yaitu menjemput paket tapi langsung dari rumah-rumah. Jadi buat para penjual di e-commerce biasanya akan diberi pilihan untuk request pickup atau drop ke counter sendiri. Ketika memilih request pickup, maka nanti si kurir akan datang ke rumah atau toko yang selanjutnya membawa paket itu untuk langsung diantar ke gudang. Tapi biasanya kurir pickup hanya tersedia di kota-kota besar aja. Nah, yang jadi idola emang kurir delivery, karena dia selalu kalian tungguin kan sambil deg-degan. Kurir delivery lah yang bertugas mengakhiri estafet pengiriman langsung ke penerima. Tugas kurir sendiri biasanya tidak terbatas hanya mengirimkan paket dalam jumlah kecil atau sedang, guys. Tapi bisa juga surat atau pesan dari tempat yang satu ke tempat yang lain menggunakan jalur darat, laut, dan udara. Untuk jasa pengiriman sendiri juga sekarang sudah banyak. Dengan menjamurnya perusahaan-perusahaan tersebut akan memberikan perbedaan dalam berbagai kebijakan dan gajinya. Untuk Tiki sendiri, karena status kurirnya adalah karyawan, kurir akan menerima gaji pokok sebesar 2,7 juta rupiah per bulan. Selain itu, para kurir Tiki juga akan menerima beberapa tunjangan seperti uang parkir sebesar 100.000 rupiah per bulan, uang servis kendaraan sebesar 300.000 rupiah per bulan, uang kehadiran 440.000 rupiah per bulan, uang paket yang terkirim sebesar 200.000 rupiah per bulan, dengan ketentuan persentase berhasil diterimanya di atas 90%. Dan uang bensin sebesar 157.200 rupiah per minggu. Maka totalnya berjumlah 4.368.800 rupiah. Lazada Express akan memberikan insentif pada mitra kurirnya per paket yang berhasil dikirim sebesar 2.100 rupiah. 50.000 rupiah akan didapat per hari sebagai uang bensin dan parkir. Maka jika asumsinya abang kurir mengantar 60 paket dalam sehari dan dalam sebulan yaitu masuk selama 26 hari, maka perhitungannya sebagai berikut, guys. Tapi ini tergantung dengan jumlah paket yang berhasil diterima, jumlah hari masuk, dan jumlah paket yang memang membludak di gudang ya. Kalau jumlah paket yang diantar dan jumlah hari masuknya sedikit dan terbatas, maka akan sedikit pula yang didapati kurir tersebut. Kurir Ninja beda lagi skemanya. Untuk tahun 2021, kurir akan mendapatkan 100.000 rupiah per hari. Lalu untuk per paketnya yang berhasil diterima kurir akan mendapatkan 300 rupiah. Di Ninja, target paket yang berhasil diterima sebanyak 60 paket. Jika bisa melebihi target, maka mendapat insentif sebesar 50.000 rupiah. Jika jumlah masuknya 26 hari dalam sebulan dan selalu bisa mengantar paket sejumlah 61 untuk bisa mengejar insentif target, maka grand totalnya adalah 4.375.800 rupiah. Lalu kita ke gaji kurir di wahana dengan status mitra freelance. Per hari para kurir akan mendapatkan Rp51.000 untuk uang makan dan bensin. Lalu untuk per paketnya di angka Rp1.500. Jika dia bekerja selama 26 hari dalam sebulan dengan rutin mengantar 60 paket, maka dalam sebulan ia akan mendapatkan Rp3.666.000. Gaji kurir si cepat terdiri dari Rp1.750.000 sebagai gaji pokok, ditambah dengan Rp54.500 untuk uang jalan perharinya. Maka kurir akan mendapatkan Rp3.167.000. Ketika lembur dan tanggal merah kurir tetap masuk, maka uang jalannya menjadi Rp100.000. Gaji yang didapati kurir si cepat ini sudah termasuk dengan biaya servis ya. Jadi jangan minta uang servis lagi. Untuk perusahaan ID Express, jumlah gaji pokok tergantung UMP atau UMK daerah setempat ya. Bisa jadi itu Rp2 juta sampai Rp3 juta.
Selain gaji pokok itu, kurir ID Express akan mendapatkan komisi Rp1.000 per paket dan akan mendapatkan tambahan sebesar Rp20.000 jika bisa mengantarkan paket 20 atau lebih. Jika kita breakdown dengan asumsi gaji pokok Rp2,5 juta, masuk 26 hari dalam sebulan dan dia bisa mengantar 20 paket lebih, maka grand totalnya yang diterima adalah sebesar Rp3.566.000. Untuk yang berstatus freelance, perharinya mendapatkan uang Rp70.000 dan Rp1.000 per paket. Maka jika estimasi jumlah hari dan paketnya sama seperti yang gaji pokok tadi, kurir freelance akan mendapatkan sekitar Rp2.886.000 setiap bulannya. Untuk seorang kurir JNT di Jakarta, penghasilannya mengikuti UMP Jakarta. Pada tahun 2019 lalu, penghasilan kurirnya mencapai Rp3,9 juta dan ditambah uang insentif sebesar Rp600.000 per bulan. Maka totalnya sekitar Rp4,5 juta. Pada tahun 2020 naik menjadi Rp4,2 juta, tetapi tidak ada uang insentif dan akan dapat bonus apabila target pengiriman tercapai. Kabar lain ada yang menyebutkan gaji kurir di JNT sebesar Rp2.361.436 per bulan. Tak hanya itu, banyak kabar-kabar lain yang menyebutkan nominal yang berbeda. Ini sangat bisa terjadi karena setiap counter memiliki perhitungan dan kebijakannya masing-masing. Salah satu jasa kurir yang juga ada di Indonesia adalah Antar Aja. Gaji di Antar Aja bisa berbeda tiap daerah atau counter Antar Aja itu sendiri. Kurang lebih bisa mencapai Rp3 juta per bulannya. Di sini kita nggak nemu data yang lebih detail ya. Hasil dari penelusuran menyebutkan bahwa rentang gaji kurir di Shopee berada di rentang Rp3 juta hingga lebih dari Rp4 juta. Setiap counter mempunyai nominal yang berbeda, mengacu ke beberapa kebijakan, target paket yang diantar, dan UMP yang berlaku di daerah tersebut. Di sisi lain, kita sempat baca testimoni dari mitra Shopee di laman Jobstreet yang isinya adalah sebagai berikut guys. Sama seperti perusahaan ekspedisi lainnya yang berbeda nominal karena dipengaruhi banyak faktor, untuk seorang kurir di JNE akan mendapat gaji pokok di angka 2 juta sampai 2,7 juta rupiah. Bahkan ada juga yang sampai di angka 3 jutaan. Tak sebatas gaji pokok, kurir pun akan mendapat banyak tunjangan yang contohnya uang servis kendaraan, uang kehadiran, uang sewa motor, uang bensin, THR, bonus tahunan, dan uang makan. Dengan banyaknya tunjangan, maka diperkirakan seorang kurir di JNE akan mendapatkan gaji 3 juta lebih. Ya, ini kan hanya perkiraan aja ya. Kali aja ada perbedaan kebijakan masing-masing perusahaan, gerai, kantor atau agen, perbedaan wilayah ataupun sistem kerja yang diterapkan. Selain nominal yang banyak diperdebatkan karena dianggap kurang pantas, kurir yang biasanya kalian temui hanya di depan rumah juga punya beban yang berat guys. Kadang di jalan bannya bocor, padahal harus ngejar target harian biar bisa dapat insentif atau bonus. Belum lagi kalau seharian hujan, lalu ada customer yang susah dihubungi, kebelet buang air di jalan, jadi korban aksi kriminal, dan kalau ada barang yang hilang atau rusak pas diterima menjadi tanggung jawab kurir yang harus diganti. Padahal nggak tahu kan rusaknya di mana. Bisa aja pas belum diangkut kurir juga udah rusak. Terus belum lagi ketemu sama konsumen yang nggak sabaran terima paket. Pas nyampe langsung kena semprot gara-gara kelamaan. Profesi ini juga membutuhkan ketelitian dan daya ingat yang kuat karena diperlukan untuk mengingat puluhan nama daerah, ratusan jalan, dan ribuan gang, RT, dan lain-lain. Memang benar, sekarang kita dimudahkan dengan berbagai aplikasi Maps, tapi itu hanya membuang waktu dan tidak efisien. Ditambah lagi suka malah dibikin nyasar atau jaringan lagi yang super lemot. Pokoknya yang kuat aja ya Bang Kurir. Paket gua kok belum nyampe sih Bang?